Yang pertama mungkin saya ingin bertanya tentang pengarsipan film. Eh, Mungkin dalam kapasitas Mas Aklis selama lebih dari 5 tahun dan mungkin juga sebelumnya sudah banyak terlibat di pekerjaan-pekerjaan di seputar pengarsipan Ya, film. Apa sih yang merupakan tujuan kalau menurut Mas Aklis? Tujuan dari pengarsipan film itu apa? ya berdasarkan dari pengetahuan empiris ya, kalau teori-teorinya kan tentu sudah banyak lah bertaburan tujuan pengarsipan film. Itu adalah menyimpan eh, dokumen, dokumen-dokumen yang didokumentasikan, yang tujuannya tentu saja menjadi semacam bukti otentik atau semacam sumber primer bagi sebuah pengetahuan untuk sebuah pembuktian, baik pembuktian yang berkaitan dengan hukum, misalnya eh, tentang hak cipta atau tentang bukti-bukti hukum untuk pengadilan, dan tentu saja di luar itu adalah bisa dijadikan sumber primer atau bukti-bukti primer dari sebuah penelitian berkaitan dengan apa saja ya, baik berkaitan dengan nilai-nilai, berkaitan dengan budaya dan sebagainya. Ah, selain untuk pengetahuan, untuk ya pengetahuan, untuk keilmuan, untuk dan seterusnya, pembelajaran dan sebagainya. Karena eh, orang kan mempelajari sesuatu berkaitan dengan bukti-bukti yang otentik dan itu berasal dari tadi peristiwa-peristiwa yang perlu didokumentasikan sejak sesuatu itu berlangsung atau tercipta. Nah, tujuannya itu yang secara umum ya, kira-kira begitulah. Saya kira itu juga ketika pengarsipan film ini mulai dilakukan oleh Pak Mesbah. Baik, baik. Nah, tentu saja kalau kita bicara film, ada ada apa ya, semacam kriteria ya Pak Aklis yang bisa dijadikan prasyarat lah gitu ya. Bagaimana sih gitu? Kenapa kenapa pengarsipan film ini berbeda misalnya dengan pengarsipan pada umumnya atau pengarsipan di bidang yang lain? Apa yang membedakan pengarsipan film dengan yang lain, Pak Aklis? Iya, kalau perbedaan bendanya kan sebenarnya tidak berbeda, hanya lebih spesifik aja kan, karena film audiovisual dan meliputi multi multi dokumen di sana gitu ya, bukan hanya dalam bentuk tertulis, bukan hanya gambar itu sendiri juga berasal dari misalnya karya tulis, karya sastra, naskah dan sebagainya, belum lagi ada unsur seni rupa eh, dan macam-macam lah seperti unsur-unsur film yang ada itu. Itu bedanya dengan ketika kita bicara arsip dalam pengertian yang lebih umum dikenal yaitu yang berisi dokumen-dokumen gitu ya. Tetapi pada prinsipnya arah tujuannya sama, yaitu untuk sumber primer untuk bukti otentik dari suatu pengetahuan, penelitian atau juga studi, pembelajaran dan tadi termasuk pembuktian hukum. Nah, dengan begitu maka pengarsipan film sebenarnya nggak beda secara prinsip hanya karena fisiknya sangat spesifik dan lebih multi tadi, maka dia menjadi nilainya menurut saya ya lebih lebih luas gitu loh, lebih bisa untuk sumber pengetahuan bukan hanya soal film itu gitu ya gampangnya, tetapi juga masalah sosial, masalah politik, masalah bahkan masalah lingkungan, masalah budaya, masalah gaya hidup dan sebagainya bisa diteliti dari situ. Selain bahkan musik, apa tadi yang unsur-unsur dalam film yang ada itu, termasuk teknologi dan sebagainya. Nah, sehingga uh, lebih luas jangkauannya. Nah, kalau kriteria saya kira dari awal ya tidak ada kriteria khusus yang karena ini kan karena untuk pembuktian maka kriterianya ya ya lebih pada nilai kearsipan itu. Apa nilai tertinggi dari kearsipan itu adalah yang asli nilainya lebih tinggi paling tidak kalau dia kopi adalah kopi yang awal yang jelas dia
memiliki semacam apa kekuatan untuk jadi bukti otentik dari apa yang ingin kita ketahui, ingin kita lacak. Kira-kira gitu. Jadi ini mungkin bedanya dengan benda pustaka gitu ya. Kalau buku itu benda pustaka udahlah yang sudah jadi yang dipublikasikan itu gitu kan. Nah, kalau arsip itu kalau bisa adalah dia nyimpen sejak seseorang misalnya menulis dengan coret-coretan tangan idenya mulai dari sini. Ketikan pertama atau paling tidak kopi awal dari pas coret-coretan itu. Lalu kita arsipkan lagi yang sudah jadi, kita arsipkan lagi yang sudah diedit, yang sudah master, kita arsipkan lagi bukunya. Nah, itu kalau yang dimaksud kriterianya. Jadi semakin dia punya kekuatan sebagai apa otentik lebih otentik untuk dijadikan bukti atau sumber primer dari sebuah penelitian pengetahuan dan sebagainya tadi, maka nilai kearifan itu semakin tinggi. Kriterianya di situ. Baik. Apakah juga ada kriteria teknis Mas Saklis yang Mas Saklis tahu harus dimiliki oleh sebuah arsip film tuh apa? Ada nggak yang lebih khusus gitu ya, yang lebih spesifik harus ada di sebuah arsip film? Dalam pandangan saya ya, dalam pandangan saya dan beberapa masukan dari beberapa teman-teman juga apa kearsipan di berbagai negara, ah memang sempat ada itu kan kriterianya yang kira-kira mewakili tonggak dari sejarah film apa gitu ya misalnya gitu kan. Tapi enggak termasuk pandangan saya akhirnya apapun itu patut untuk diarsipkan. Maka eh, eh, kita termasuk sinematik dari awal tidak memiliki kriteria khusus film yang begini yang lebih penting diarsipkan daripada film yang begini gitu. Bahasa sederhananya begini. Bahkan film abal-abal pun gitu ya. Itu kita arsipkan ya misalnya karena itu tadi fungsi arsip bukan sekedar untuk apa untuk menyimpan sesuatu yang memiliki nilai-nilai budaya misalnya gitu kerennya tetapi dia menjadi bukti primer dari suatu proses dari suatu perjalanan dari suatu tahapan sesuatu Hmm. dalam hal ini film kira-kira gitulah. Baik, Itu. baik. Kalau menurut Oke, saya gitu ya kira-kira gitu. ya, ya. Nah, apa sih sebenarnya kalau secara dalam pengamatan dan pengalaman Mas Aklis bekerja di arsip dan juga bekerja di film sebelumnya secara umum, apa manfaatnya arsip? Apa artinya bagi sebuah negara apabila ia memiliki arsip film gitu? Saya pertama kali datang ke Jakarta di Jogja waktu saya senang nonton film itu di kampung masih Sarungan. Ketika di Jogja SMA itu saya kelas 2 atau berapa saya berkunjung ke Jakarta. Yang pertama saya kunjungin itu ketika film adalah Cinematheque. Itu untuk memberi ilustrasi tadi ya. Karena untuk saya mengetahui memulai sesuatu film yang bukan hanya tontonan di layar, saya merasa saya harus menemukan atau melihat atau paling tidak mengetahui apa yang disebut arsip. Jadi tadi kan pengetahuan gunanya untuk pengetahuan tadi kan gitu. Nah, apalagi bagi negara yang dia apa membutuhkan semacam apa mata rantai sejarah yang terus-menerus dikaji dalam proses pembangunannya maupun arah tujuannya dan itu mau tak mau dia membutuhkan arsip-arsip itu untuk bahan kajian, untuk bahan bahan pertimbangan kebijakan supaya kesinambungan di dalam pembangunan itu ini multi ya kalau saya bilang pembangunan itu ada masalah kemajuan kebudayaan, masalah peradaban dan sebagainya ya. Itu supaya mengerti apa yang mau dimajukan, yang mau dimajukan kan negara, yang mau dimajukan kan bangsa. Maka dia harus mengerti akar asal usul proses dari Hmm, negara ini, hmm, bangsa ini, orang ini, manusia ini, lingkungan ini dan sebagainya. Dan itu adanya di arsip gitu. Artinya saya menjawabnya mungkin terlalu luas ya, ya, tapi kira-kira ya. itu yang jadi sangat penting sekali bagi sebuah negara, termasuk bagi setiap orang sebenarnya kebutuhannya terhadap arsip. Hmm, Kalau cara hmm. melihatnya seperti itu.
Nah, kalau kalau di Indonesia sendiri, apakah menurut Mas Aklis arsip film, ya khususnya kita mungkin Ya, bicara kita tentang bicara arsip Cinematek, film ya. Oke, oke. apakah sudah dimanfaatkan atau sudah menjadi sebuah sarana yang betul-betul dimanfaatkan untuk tujuan tadi, Mas? Kalau Cinematek sebagai arsip film banyak memanfaatkannya, ya banyak yang dimanfaatkannya oleh orang-orang yang berkebutuhan terhadap hal-hal tadi, gitu ya. Ah, Termasuk para mahasiswa, bahkan sekarang pelajar SMK, Hmm. termasuk juga apa para peneliti dan sebagainya lah. Bahwa kebutuhan terhadap hal itu oleh masyarakat Indonesia belum sangat mewabah kira-kira gitulah. Nah, itu persoalan masalah kesadaran bagaimana kita punya kesadaran mencerdaskan diri secara secara lebih masif gitu ya kira-kira gitu. Nah, negara sendiri sebenarnya secara tekstual artinya yang sering distatementkan oleh para pejabat dan sebagainya itu kan mengatakan bahwa film itu karya cipta seni budaya, film itu jati diri bangsa, film itu ketahanan sebuah apa dan sebagainya. Bahkan sekarang juga cenderung film kekuatan ekonomi kreatif dan sebagainya. Sebenarnya artinya negara secara tekstual memandang film itu penting. Karena Hmm. penting, mestinya negara juga sadar tentang fungsi-fungsi kearsipan itu. Lalu kalau pertanyaannya, apakah negara cukup memandang itu? Nah, secara omon-omon, iya. Karena kalau saya bilang enggak, semua orang kan bersetemen omon-omonnya kan iya. Tetapi secara praktek, saya merasa nggak sangat-sangat amat tuh, gitu. Hmm. Termasuk pengelolaannya. Nah, satu contoh adalah bagaimana pengelolaan yang sebelah yang punya negara, negara sendiri kan punya tuh namanya Arsip Nasional, uh, dan di sana ada film-film juga itu bagaimana uh, birokrasi di sana tidak cukup memberi tadi penyadaran maupun keleluasaan bagi para peminat untuk mengakses arsip-arsip itu secara lebih leluasa sebagai tadi sumber-sumber primer pengetahuan dan sebagainya. Itu yang punya negara. Nah, apalagi kemudian kita bicara spesifik film. Karena kalau nanti bukan berarti manja ya, tetapi kan faktanya adalah Cinematek ini masih menjadi satu-satunya yang paling tidak yang terlengkap di Indonesia sebagai pusat arsip film dengan apa perlunya, pentingnya dan keadaannya yang seperti kita bicarakan tadi. Lalu pertanyaannya, apakah negara kemudian sangat memperhatikan? Nah, ini yang menurut saya secara omon-omon, iya setiap menteri baru datang juga ke sini, gitu kan, dan selalu bilang di wawancara di TV dan sebagainya, oh iya ini penting, ini bagus sekali, ini apa perlu dibantu dan sebagainya. Tetapi tingkat implementasi dari perhatian seperti yang kita bayangkan itu rasanya belum. Kira-kira Baik, gitu Bung Dery ya. baik, 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 baik. Oke. Oke, kita masuk ke tahapan berikut. Ini lebih spesifik tentang Indonesia sebenarnya. Nah, eh, boleh mungkin dalam pengetahuan Pak Aklis, bagaimana awalnya sih pengarsipan di Indonesia ini bermula? Pengarsipan film itu yang khususnya yang kita tahu satu-satunya di Indonesia itu adalah Cinematek Indonesia. Ya ini Apa nih? Bagaimana nih eh, bermulanya tuh awalnya tuh inisiasinya tuh apa? Apa tujuannya gitu kalau kita sebut ya sejak ini pendirian nih? juga berdasarkan dari pengetahuan dan sejarah dan karena kebetulan saya juga orang yang coba belajar maka pengetahuan ini saya dapatkan dari pengalaman dari pengetahuan dan dari mana kan. Jadi sekitar tahun 70 ya itu orang namanya Mas Bayu Sabiran itu waktu itu kan berada di IKJ juga mengajar Ya, ya. Dan kebetulan dia Akademi Jakarta juga sineas. Anda tahu lah siapa Mas Bayu Sabira. Nah, ketika itu ada kebutuhan untuk membuat semacam diktat atau buku stensilan gitu, diktat lah, untuk bahan mengajar sejarah film eh bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan sinematografi ya. Ya, waktu itu kan LPKJ atau yang sekarang menjadi FFTVKJ itu, gampangnya gitulah. Jadi ya, kebutuhan untuk membuat mata ajar kuliah sejarah film mahasiswa sinematografi. Untuk itu maka Mas Bayu Sabiran mulai mengumpulkan data-data tentang film tentang perfilman di Indonesia, data-data yang
yang memungkinkan bisa menjadi sumber untuk disusun menjadi bahan ajar dari untuk mahasiswa itu. Kira-kira asal muasalnya begitu. Jadi makanya di awalnya adalah Misbah Sabiran merintis pusat dokumentasi film. Itu awalnya. Ya, Ya, jadi dari dokumentasi film itu. Nah, itulah dia kumpulkan materi-materi itu tentu kebanyakan dari clipping di awalnya ya, dari media-media massa, tetapi karena Misbah Sabiran ini juga seorang sineas, juga seorang sutradara, juga seorang praktisi yang dekat dengan masyarakat film, maka dia kumpulkan juga tertarik juga untuk poster-posternya, untuk benda-bendanya, untuk dan sebagainya dan sebagainya. Kan gitu urut-urutannya. Ini kronologis itu ya tadi ya, asal muasalnya gitu ya. Nah, ya Mas. ini dilakukan sendiri oleh Misbah Sabiran pribadi eh, dan bahkan juga ketika dia ingin mendapatkan semacam bantuan dari IKJ tempatnya dia mengajar juga hanya itu aja ada namanya sekretarisnya waktu itu sekretaris itu yang suruh bantu-bantu aja cuma kadang-kadang dibelikan perangko tuh. Ini menurut memoir Misbah Sabiran gitu ya. Nah, tetapi Misbah Sabiran jalan terus dan terkumpul banyak bahan itu. Sampai suatu ketika eh, benda-benda itu dipamerkan dalam sebuah acara. Nah, itulah yang kemudian mengetahui orang banyak. Orang banyak mengetahui benda-benda yang dia dapat tuh dia pamerkan ya. Orang banyak nyeletuk. Wah, ini bagus sekali nih. Kita jadi tahu nih, kira-kira gitulah ilustrasinya. Jadi tahu nih sejarah film. Oh, dulu film begini dan sebagainya. Di dalam pameran itu banyak orang mendapat sambutan. Ya. Dalam memoir Misbah Sabiran, setelah itu dia punya semangat yang luar biasa untuk lebih aktif mengumpulkan macam-macam tadi. Dia nyusun proposal ke sana kemari, termasuk ke pemerintah tentunya kan. Nah, tetapi menurut memoir Misbah Sabiran, nggak satu pun yang memperhatikan. Tidak ada juga yang itu. Satu-satunya yang agak memperhatikan kemudian adalah pemerintah Belanda lewat jalur kampus, yaitu Hmm. memberangkatkan dia studi banding ke Belanda itu Hmm. untuk menengok lah atau meninjau. Kalau menurut Memor Mesbah Sabiran begitulah saya dibiayain tuh oleh Belanda untuk melihat-lihat. Nah, di sana yang dia lihat bukan hanya pusat dokumentasi, tetapi adalah arsip film gitu ya. Jadi lihat oh yang diarsipkan itu juga filmnya juga apanya dan sebagainya kira-kira gitulah. Balik ke sini nah pikirannya mulai berkembang. Saya kalau begitu nggak hanya mengumpulkan tadi dokumentasi clipping-clipping tadi lah kasarnya gitu ya, maka dia mulai mendekati teman-temannya para produser dan sebagainya kalau punya film simpen dong kopi A-nya di sini simpen dong kopi B-nya atau kopinya atau apanya lah kan gitu. Itu filmnya. Bukan hanya filmnya. Kalau ada lihat teman-temannya yang punya perusahaan film atau yang itu ada kamera yang sudah nganggur, ada lampu yang sudah bobrok, dia simpenin juga itu dan sebagainya. Nah, itulah kemudian Misbah Sabiran menjadikan ini dari pusat dokumentasi tadi menjadi arsip film semangatnya. Dan itu kan berjalan sampai tahun 75, Bung Ari, ya, Bung Riri. Ya. Jadi dari tahun 71 kalau Anda ingat ya, dia idenya 70. Tapi dia rintis secara intens setelah 71. Tanggal 3 Januari itu kan kebetulan 1 Januari 71 dan kebetulan Usman Ismail meninggal dunia tuh. Jadi Ya, ya kan gitu. Ah, itu dia mulai 71 tadi lanjut ya. Terus dia simpan barang-barang itu. Nah, baru pada tahun karena barang-barang itu makin banyak, makin numpuk, dikaji juga ruangan juga, atau paling tidak semrawut gitulah. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana karena dia taruh-taruh begitu aja. Ya, meskipun juga mungkin dikasih tempat, tapi kan tidak teratur. Nah, sampai pada tahun 75 itulah dari sekian kali banyak proposalnya dan omong-omong dia pendekatan mesbah dan sebagainya, Gubernur DKI Jakarta waktu itu Ali Sadikin kemudian memberi tempat di pusat perfilman yang tentu yang dulu ya yang ada yang sekarang jadi apa itu Westin atau Trinity itu yang jadi gedung tertinggi di Jakarta itu pojok Rasuna Said. Nah disitulah ada gudang sekaligus ada kantor yang diperuntukkan untuk nama Cinematek pun mulainya dari situ dari hmm. 75 itu tepatnya waktu itu peresmiannya tertulis tanggal 20 Oktober itu yang sekarang menjadi ulang tahun Cinematek. Jadi nama Cinematek Indonesia itu tahun 75 munculnya bersamaan dengan semacam diresmikannya oleh
Ali Sadikin. Nah, sebenarnya dalam peresmian itu, memang itu peresmian pusat perfilman. Tetapi kalau kita baca dari arsip, arsip lagi, dari SK-SK yang muncul resminya adalah justru bunyinya adalah Sinematek Indonesia Pusat Perfilman. Itu, Ya, ya kan? Itu kira-kira. Sehingga pusat perfilman itu sebenarnya apa? Sinematek Indonesia atau paling tidak ikonnya adalah Sinematek Indonesia. Semacam itulah kira-kira kalau kita ngomongin ya, arsip. Nah, itu sejarah arsip. Nah, tentu saja. Nah, selain diresmikan tadi, Gubernur DKI Jakarta juga berkenan memberikan subsidi, Bung Riri. Ini yang membuat tahun 75 itu perkembangan dari arsip yang hanya punya Misbah Sabiran dengan seadanya itu menjadi benar-benar pusat arsip yang pantas lah kira-kira gitu. Karena apa? Ada subsidi dana dari DKI, bahkan ada juga bantuan karyawan dari DKI, pegawai negeri yang ditugaskan di sini, sehingga waktu itu ada sekitar 27 karyawan. Nah, Misbah tentu menyusun organisasi itu, termasuk kemudian ada seksi ngumpulin poster, seksi yang ngerawat film, seksi apa dan sebagainya, sebagainya. Ada tersusun lah sebagai sebuah pusat arsip. Nah, itu yang juga kemudian oleh Gubernur DKI Misbah Yusabiran diangkat. Jadi pengangkatan Misbah Yusabiran sebagai Kepala Sinematek itu juga berdasarkan SK apa gubernur. gubernur. Meskipun nggak usah ada itu, dia memang yang memimpin tadi ya, sejarahnya kan gitu. Ah, ah, disitulah Cinematheque berkembang sampai seperti yang sekarang ini dengan segala turun maupun naiknya maupun maju mundurnya. Tapi itu hanya berlangsung hanya 2 tahun, 75 sampai 77. Ketika Ali Sadikin berhenti jadi gubernur, maka dicabutlah itu. Itu sejarah awalnya. Tahun 79 ya, Mas tujuh ya. puluh tujuh, Mas Pak Ali Sadikin selesai 77 ya. 77. Oke, Ya, oke. berhentinya subsidi 77. Oke, oke. Wow. Oke. Nah, bisa bisa dikatakan sejak pendirian awal menjadi pendiri tapi juga menjadi kepala gitu itu berapa tahun tuh Pak Misbah di masa itu tuh? Kalau Pak Aklis ingat datanya. Iya, sebenarnya terus menerus sampai, waduh, saya persis datanya yang jelas itu, Ya. yang jelas itu melewati tahun 2000-an. Karena saya Hmm. ingat pengganti dia itu adalah Adi Pranajaya. Dan ketika Ya. Adi Pranajaya menjabat pertama sebagai pengganti Pak Misbah, itu saya ketua PBI Seksi Film. Dia dia menghadap saya untuk apa itu sekitar tahun 99. Ya, saya nanti dicek deh. Ya. Makanya itu. Saya Nah, rasa udah awal 2000-an itu Mas Aklis. ya, Mungkin. ah, Kemungkinan besar itu saya udah awal data 2000-an. Ya, persisnya nanti kayak itu. bisa dicek. Karena Oke. gini, karena gini saya nambahin Bung Lili ya, karena ketika itu Mesbah juga menjadi sudah mundur, ya sudah mundur menjadi kepala apa? Mundur dari ketua yayasan gitu ya. Ada Hmm. problem lah waktu itu dia mundur dan ada jeda sampai si Adi Pranajaya yang diangkat sekitar setahun atau Hmm. 2 tahun yang waktu itu ada namanya Pak SM Ardan dijadikan pejabat apa PLT, pejabat sementara. Ya. Jadi Ya. tidak otomatis habis Pak Misbah Adi Pranajaya. Adi Pranajaya. Jadi sekitar 98 memang Ya. itu kira-kira. Bisa bisa dikatakan hampir hampir mungkin lebih dari hampir 20 tahun itu bisa dikatakan hampir kayak pejabat yang menjadi semacam dutanya atau menjadi semacam kepala yang apa ya secara de facto maupun hukum satu-satunya orang yang mengambil keputusan tentang segala sesuatu yang terjadi dengan Sinematek ya Pak Misbah ini ya eh, Mas Aklis. Ya, ya, ya. Meskipun ya bahkan memiliki. Memiliki Hmm, itu artinya bukan bukan klaim berhak karena kan barang-barang sinematek atau aset sinematek juga statusnya tidak tidak miliknya gitu ya. Ada barang ya, titipan tadi dan sebagainya. Karena saya ingin mengatakan karena setelah tahun 77 itu Mesbah juga poyang-paying untuk ya, melanjutkan ini gitu loh. Dia karena dia juga aktif di perfilman, dia mencoba untuk minta bantuan kepada Dewan Film atau menyerahkan sinematek kepada Dewan Film atau berlindung. Dewan Film menyatakan itu bukan wewenang kepada Dewan juga.
tidak bisa ke sana kemari dan sebagainya. Sampai zamannya BP2N itu juga memang dapat subsidi, kadang-kadang tidak rutin, dan itu kan jaraknya lama dari Ya, 7 sampai itu. Artinya ya artinya bukan bukan oh kadang-kadang dapat gini dan sebagainya. Termasuk kemudian Pak Misbah bikin program sendiri, Festival Istiqlal, dapat duit untuk sinematek dan sebagainya. Ah gitu. Jadi apa ya? Enggak, tadi kan seakan-akan pejabat tuh kesannya lebih punya wewenang yang apa gitu. Sebenarnya lebih pada pejuang yang menentukan gitu. Ya, karena selain memiliki wewenang yang tadi juga memiliki tanggung jawab yang terlanjur ya, sebenarnya gitu. Karena ya, dia sendiri sempat putus asa, Bung Rili. Bahkan ya, berkali-kali mau dibubarkan dan sebagainya, tetapi masyarakat film dan sebagainya mendorong secara moral dan tadi kadang-kadang secara finansial gitu ya untuk memberi donasi-donasi. Nah, itu yang membuat dia bertahan eh, melanjutkan sinematek baik memimpin, memiliki maupun mengembangkannya. ya, ya. Baik. Nah, kalau kita bicara koleksi yang tersedia di Cinematheque ya, baik itu berupa film, dokumen-dokumen, poster-poster, foto ya, kalau kita lihat koleksi Cinematheque ini cukup luas ya cakupannya. Itu berarti dikoleksi di era Pak Misbah saja ya, Bung Aklis. Apakah bisa terdata era masa pengkoleksian film atau dokumentasi arsip-arsip yang tersedia di arsip Sinematek Indonesia ini adalah terjadi hanya di masa Pak Misbayu Sabira. Oh enggak, itu terus-menerus berlangsung bahkan sampai hari ini ya upaya itu ya. Misalnya gini, satu contoh ya, ketika saya jadi anggota lembaga sensor film itu, saya mendorong dan akhirnya memang terwujud itu semua film yang masuk sensor itu bukan bukan materi filmnya itu datanya itu semua ada di Cinematheque kita kasih ke Cinematheque itu jadi Hmm, itu kan sudah Pak Misbah sudah nggak di sini Mas Tuan gitu ya. Nah, tadi ya, kan apa hanya di zaman Mas enggak poster-poster film apa dikumpulin oleh Cinematheque dari masa ke masa begitupun juga yang lain-lain apalagi Pak Ardan ketika Pak Misbah sudah mundur dari Cinematheque tuh Pak Ardan kan sempat masih aktif. Nah itu orang yang rajin termasuk ya, ketika yang paling sederhana lah, misalnya kita Riri ya pernah apa membentuk pengurus senaki gitu aja. Nah itu Pak Ardan dengan aktif minta, tolong Mas Aklis itu pengurusnya yang baru mana. Nah begitupun juga yang dilakukan ke yang lain-lain ya. Organisasi Pak Arfi apa apa itu selalu diminta zaman Pak Ardan itu sangat itu begitupun selanjutnya, bahwa ada pasang surut terhadap hal itu dalam rentang-rentang waktu tertentu, kemudian itu kurang kurang sangat banyak aktif mengumpulkan itu karena faktor-faktor tadi, karyawan juga makin sedikit, pembiayaan juga tidak sangat apa leluasa dan sebagainya. Itu. Lalu kemudian apakah kita mengupdate data-data itu? Oh iya, setiap sebenarnya ada hampir tiap tahun lah kita update jumlah buku, jumlah leaflet, jumlah ini yang masuk, jumlah apa termasuk jumlah film dan sebagainya. Memang ada masa-masa tertentu yang kalau kita minta update itu copy paste gitu ya. Nah, ini kan faktor karena SDM-nya yang kurang dan sebagainya gitu ya. Tetapi semangat itu tetap lanjut hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun kita update. Tetapi misalnya gini ilustrasinya lah Mas Lili ya, Bung Lili ya. Ketika zaman saya coba update ternyata hanya kopian dari tahun 13 gitu loh. Ya udah mau diapain lagi? Masa saya mau marah-marah dan harus maksa orang bekerja ngulang lagi gitu. Sehingga memang belang blonteng. Tetapi semangat mengupdate itu ada terus sampai hari ini. Gitu kira-kira. Termasuk baik. poster-poster yang kita kumpulin apa dan sebagainya. Dan karena sekarang misalnya era digital misalnya ya, dan karena yang terjangkau, kadang-kadang kita nggak dapat poster aslinya, ya kita cari-cari dari sekarang kan lebih mudah itu Ya, ya, dari internet dan sebagainya. Sampai hari ini, Bung Riri. ya. Kalau kopi film, Pak Aklis gimana? Kalau kopi film, apakah juga Cinematheque Indonesia masih mengupayakan terus mengumpulkan kopi film sampai hari ini? Ya, Atau semangat. dominannya koleksi yang ada di vault di bawah itu datang dari era mana gitu kira-kira sekarang? Oke, yang pertama dulu ya. Semangatnya sama seperti tadi. Kita berusaha. Jadi ada masa ketika kita punya anggaran itu kita belanja, kita beli, Ya, kita minta dan sebagainya. Ini setelah Pak Misbah tidak ya. Nah, zaman saya pun kita kadang beli. Ada orang jualan di Glodok gitu ya. Yang itu DVD-DVD kita beli. Termasuk baik. akhirnya
karena prinsip pengarsipan ini boleh sah dijamin undang-undang, termasuk kalau ada download dan sebagainya. Ketika saya jadi panitia FFI atau saya nongkrong di gedung film, itu film-film yang habis dijuriin para juri FFI itu kan dibiarkan begitu saja. Nah, itu saya ngikutin, Ya, saya yang ngikutin ke sini tuh. Udah silakan Filematek aja dan sebagainya. Termasuk ketika Senaki misalnya bikin festival film pelajar apa segala itu, daripada saya tabung juga kantor saya di sana makin sempit kan. Itu apalagi sekarang saya jadi Sinematek gitu ya. Itu saya ngikutin ke sini semua. Dan itu saya lakukan sebelum saya di sini juga. Nah, sehingga uh, itu banyak adanya. Bahwa belakangan artinya pasang surut tadilah tidak lengkap, iya. Tetapi ada beberapa teman yang punya kesalahan. Soalnya kan gini, sekarang setelah digital ini, Bung Lili, ya, misalnya ada yang datang ke sini pengen nyimpen itu masih dilanda kekhawatiran mengenai takut dibajak, takut dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, tetapi kayak ya, saya sendiri bikin film, saya termasuk yang nyimpen. Adi Surya misalnya bikin film kemarin termasuk yang nyimpen dan sebagainya. Selain kita mengharapkan kesadaran dari teman-teman itu dan ada satu dua yang sadar itu, tetapi kita juga aktif dengan berbagai cara, termasuk lewat cara-cara kalau kita ketemu di internet yang ya ini yang paling itu ya paling norak lah kasarnya gitu kita download gitu aja. Artinya semangat untuk mengumpulkan itu tadi jalan terus. Secara ya, teknis hanya mungkin tidak sangat apa kayak dulu gitu. Dan kita selalu minta-minta Pak. Termasuk gini, misalnya yang zaman saya aja, saya itu kan karena saya mensosialisasikan hal-hal seperti ini, sehingga misalnya Avardin tuh, saya sebut aja namanya kan, TVRI, dia menyimpan banyak film-film dari TVRI yang dikoleksi, nah itu diserahkan ke sini. Rudi Sanyoto karena laboratoriumnya itu apa bangkrut lah kasarnya gitu apa selesai. Nah, dia punya banyak itu filmnya orang-orang juga. Nah, dia serahkan ke sini dan sebagainya. Nah, ya, itu lanjut saya bahwa kalau kita teliti ya tentu tidak komplit. Tapi ada ya. lalu gitu. Iya. Nah, sebenarnya dalam pengalaman dan pengamatan Mas Aklis, apakah sebuah lembaga pengarsipan itu juga melakukan penyeleksian dari koleksinya, atau sebanyak-banyaknya yang bisa dikoleksi itu justru lebih baik gitu? Misalnya kalau dalam 1 tahun di satu negara ada 100, misalnya di Indonesia 150 film diproduksi dan ditayangkan gitu. Apakah mestinya arsip itu melakukan pengkoleksian ke seluruh gitu, Iya, semaksimal mungkin? Itu mestinya apa begitu. tuh? Filsafat yang ada di baliknya itu kalau menurut Mas Aklis apa tuh? Karena itu tadi pada prinsipnya apapun itu yang dilahirkan berkaitan dengan film ya lebih spesifik lagi itu adalah menjadi Ya, jejak dari sebuah proses yang bermanfaat untuk segala hal tadi yang kita sebutkan di awal tadi. Sehingga eh, ya ketika kita bicara film maka apa yang masuk dalam kategori film termasuk sisi-sisinya, merchandise-nya, apa ya, dan sebagainya tadi ya. Nah, itu kalau bisa seyogianya kan gitu pertanyaannya seyogianya memang kita arsipkan ya, gitu. Bahwa kita apalagi ngomong sinematek gitu ya, bahwa sinematek tidak punya kemampuan maksimal itu iya faktanya seperti itu gitu. Tapi bahwa kesadaran semangat atau semacam filsafat yang melandasi dari sebuah semangat menurut saya seperti itu dan itu yang saya coba lakukan, saya coba semangatkan secara terukur tentunya. ya, Apapun. ya, ya. Oke. Nah, em, kalau sekarang terkait dengan pengarsipan film di Indonesia, selain lembaga Sinematek Indonesia, adakah lembaga lain yang juga melakukan pengarsipan? Dan kalau ada bedanya tuh apa kira-kira dengan Sinematek Indonesia, Mas Aklis? Ya, saya kira banyak ya teman-teman dan saya pernah lihat di Tebet itu ada suatu ketika ada cukup bagus juga perpustakaan film gitu ya. Tapi lama-lama hilang juga gitu. Terus kedua ada teman di Medan itu juga mengoleksi terus di mana di Malang itu ada yang menyebut punya teman saya itu menyebut museum film dan sebagainya. Tetapi karena sifatnya hanya kebetulan tidak disemangati kesadaran tadi, kebetulan dia punya, dia senang dan sebagainya, maka bedanya dia sifatnya lebih pada ngoleksi awalnya.
Kemudian Hmm. karena berkembang punya kesadaran arsip, maka itu diarsipkan kan gitu. Tetapi awal muasalnya adalah kesadaran koleksi, sama dengan yang di Bangka, iya Bangka, Bangka, itu Jalan Bangka. bukan di Bangka ada teman itu Oh, karena oh, kebetulan dia dulunya pengusaha layar tancap yang oh kemudian iya. membentuk asosiasi layar tancap, dia punya koleksi film banyak. Nah, sekarang eh, juga seringkali dikunjungin Dikbud misalnya gitu ya, karena dia rajin menyusun proposal, juga dianggap sebagai apa lembaga atau apalah namanya badan, lembaga atau institusi pengarsipan film gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Tapi Nah, kalau kalau negara sendiri, kalau negara negara, negara sepanjang saya tahu sampai sekarang tidak ada secara fisiknya ya yang pengarsipan film. Tetapi secara konseptual sebenarnya dari awal negara itu selalu berusaha untuk membuat pusat pengarsipan film, Bung Lili. Karena kebetulan saya tahu ya, eh, dari zaman saya gedung film itu kan 13 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, itu sudah sering pertemuan-pertemuan FGD sampai ruangan bawah di gedung film itu direncanakan bahkan sudah memakai desainer dari ITB segala untuk menjadi pusat arsip film namanya Cinematek juga karena waktu itu istilah Cinematek itu seakan-akan kayak kita ngomong motor lalu menyebut Honda kira-kira gitulah apa ya, bukan pengarsipan bahkan di undang-undang sempat muncul juga itu Cinematek kemudian ada yang protes oh jangan sebutin Cinematek itu pengarsipan film gitu kira-kira nah tapi semangat pengarsipan film itu ada dan itu dari tahun ke tahun ya karena di undang-undang kan ada itu ya apa ya, ya, negara atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyelenggarakan pengarsipan film kira-kira gitu atau mendukung ya. pengarsipan film. Nah, sehingga eh, pejabat negara yang di bidang perfilman punya dasar untuk menyusun semacam ajuan anggaran atau proposal untuk itu. Sehingga ada masanya suatu ketika pemerintah itu membentuk namanya konsorsium pengarsipan film gitu. Sempat FGD Hmm. 3 kali, tapi ya kemudian nggak ada kabarnya gitu. Bahkan saya sempat saya kan kadang-kadang nanya nggak sungkan gimana itu konsorsium ya nggak ada lagi tuh mas gitu kan nah Hmm. sampai sekarang pun saya rasa ya ah, program negara saya kan bukan orang negara jadi nggak tahu persis gitu tapi kan saya cukup mengetahui di sana ada namanya proyek pengarsipan film proyek pusat Ya, pengarsipan film dan ya. berkemungkinan dengan anggaran-anggaran besar dan sebagainya saya sempat diajak FGD sampai saya sempat diajak rapat-rapat tentang itu sekali 2 kali sekali malah cuma kayaknya tetapi kan kemudian kita tidak bisa tahu atau tidak bisa mengatakan bahwa sekarang sudah ada pusat pengarsipan film yang dikelola negara gitu. Kalau Hmm. kalau kita tetapi kalau ngomong tidak ada, oh ada. Tadi yang aku bilang program itu ada, panitianya ada, anggarannya mungkin ada dan mungkin ada benda-benda yang tersimpan di sebagian benda-benda yang sifatnya arsip film itu tersimpan di sana karena misalnya kan Dikbud itu pernah memfasilitasi digitalisasi film-film sinematek. Dan zaman Ya, saya jelaskan itu bahwa ini kepemilikannya ini gini 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 dan sebenarnya dia bilangnya pemerintah bilangnya adalah untuk kebutuhan pengarsipan, hanya untuk diarsipkan. Gitu. Sehingga ada negara dari itunya, tapi kalau ngomong ada yang ada maksud ada nggak institusi resminya faktanya ya saya belum lihat gitu loh. Itu oke. kira-kira Bung Rili. Tahu ya maksud saya gitu ya. Jadi Ya, ngomong nggak ada ada. Kalau ngomong ya, ada mana? Gitu kira-kira gitu lah. ya. Nah, mungkin ini tadi sudah sedikit disinggung, tapi secara lebih dalam Hmm, peran pemerintah, hmm, karena bisa dikatakan hampir semua kerja dari Sinematek Indonesia sejak tahun 75, 77, terus sampai ke era 90-an itu kan untuk film, karya film Indonesia itu hanya dilakukan oleh Sinematek ya. ya. Tentu saja kita dengar juga bahwa misalnya Arsip Nasional itu punya gudang film. Hmm. Ada kan ya istilahnya film vaultnya juga mereka ada tapi ya Nah, film itu Volt tidak ada. terlalu terbuka gitu. Apa saja sih koleksinya tuh ya nanti saya harus melakukan kajian lagi atau wawancara lagi tapi eh, apakah pemerintah tidak pernah memberikan dukungan yang lebih spesifik atau lebih khusus untuk entah itu namanya perawatan film yang sudah tersimpan di dalam arsip Sinematek gitu atau materi-materi arsip lain yang tersimpan di Sinematek atau apalah gitu. Itu bagaimana dalam pengetahuan atau pengalaman
Mas Aklis setidaknya sebagai direktur Sinematek sepanjang 5 tahun terakhir? Jadi kalau itu disebut dukungan, bantuan itu sifatnya karena program. Kan Oke, kayaknya, kayaknya kayaknya itu terkendala masalah status kelembagaan dan masalah tupoksi dari bagaimana sebuah dana diberikan kepada sebuah lembaga. Kayaknya itu. Dan itu problem sejak zaman dari Pak Misbah. Sehingga ya, untuk menganggarkan bantuan yang sifatnya dimaksud Rili tadi untuk operasional sinematek itu itu nggak pernah tembus. Tetapi kalau dibilang sama sekali nggak pernah dibantu juga enggak. Tetapi lewat program. Misalnya, saya menyelenggarakan workshop atas nama Cinematek itu kan dibantu. Nah, kadang-kadang dana kelebihan dari workshop itulah yang saya pergunakan untuk Cinematek. Termasuk tadi digitalisasi. Termasuk ya, misalnya saya nulis buku. Gitu ya. Nah, itu nggak sampai dibantu beli bukunya, nggak sampai dibantu penerbitan buku itu, tapi 100 buku saya dibeli, ya gitu. Cara ya, bantunya gitu, lewat. Dan itu saya rasa sejak zaman Pak Misbah, karena misalnya gini, ada FFI, gitu ya. FFI kan misalnya pengen ada pameran dalam salah satu kegiatan apresiasinya, nah itu oke lah. Kita minta anggarannya. Nah, dulu-dulu ada kita sinematek, zaman saya pun Adi Pranajaya itu sering, udah itu full sinematek gitu ya, biar dikelola sendiri. Nah, itu maksud saya adalah membantu lewat program. Nah, itu kan duit pemerintah ya, juga kalau dari ya, FFI gitu ya. Jadi, ya, bantuan-bantuan itu kalau kita mempunyai program, dan program ini memang harus sesuai dengan yang tercantum di dalam DIPA pemerintah. Kalau nggak ada kan nggak bisa. ya, Kira-kira betul, gitulah gambarannya. betul. Nah, oke, satu hal yang saya juga tertarik untuk tahu, karena tadi sempat disebutkan bahwa Pak Misbah itu di masa lalu karena dia terlibat di dalam perfilman sebagai profesional juga ya, dia dia pembuat film juga, penulis skenario, dia bergaul lah di Betul. lingkungan perfilman gitu. Jadi dia sering mendapat sokongan langsung juga nih Ya, dari masyarakat, film. dari industri film, produser dan lain-lain gitu. Nah, kalau di era sekarang, apakah dalam kelanjutannya kemudian apakah itu masih terjadi Mas Aklis? Apakah apakah masyarakat film atau industri film juga ikut terlibat dalam dalam mendukung baik itu melalui pengkoleksian dan lain-lain dari Sinematek Indonesia? Banyak yang ilustrasinya kemarin misalnya apa dari Garuda Film datang ke sini. Wah, itu kita bantu ini harus kita. Tapi sebenarnya ke sini hanya ingin mengecek filmnya yang ada di sini kan gitu. Dan selalu mengatakan akan membantu. Tapi sampai sekarang ya nggak ada gitu ya. Hmm. Terus ada itu entertainment tuh. Oh kan semua film ini kan diklaim sudah dibeli itu oleh dia gitu hak tayangnya dan sebagainya itu selalu begitu. Jadi semangat-semangat itu ada, tetapi memang implementasinya kok nggak ada gitu loh. Tetapi tentu tidak 100% nggak ada. Karena gini, ah, karena tidak ada. Jadi saya membuat SOP, Bung Rili ya. Saya menjabatnya kemudian saya susun sebuah SOP. Ya, ketika dan memang aturannya itu kan film titipan. Ketika mereka ingin memanfaatkan fisik film yang ada di sini itu, mereka kalau pernah memberi iuran untuk perawatan film, nah itu kita hitung tuh, ya, dia gratis ngambil. Nah, tapi kalau tidak pernah, lu kita kenain loh untuk pengganti biaya perawatan film 1 juta tuh. Eh, semula mau 1 hari 1 juta, lama-lama ada yang 3 hari, lama-lama mundur. Nah, itu pun susah, tapi itu akhirnya banyak yang senang, banyak yang menerima. Jadi mereka membantu ketika ada kepentingan terhadap filmnya yang disimpan di sini. Nah itu lumayan lah, Hmm. ya. Itu bisa eh, tadi melanjutkan biaya-biaya perawatan dan sebagainya lah. Artinya untuk nambah-nambahin operasional lah. Sama dengan misalnya Jepang. Jepang itu kan dulu kan banyak itu dia menyelenggarakan apresiasi di sini dengan film selelitnya yang banyak sekali ratusan jumlahnya. Nah, karena dia kantornya di Sumitmas itu kan susah tuh. Nah, yang punya film Ford kan sini. Nah, itu dia nitipkan di sini. Nah, itu tiap tahun tuh ngasih donasi dari 5 juta zaman saya terakhir nih 10 juta. Tapi itu kan langsung ke yayasan gitu ya. Dan memang rekeningnya gitulah lah. Artinya di sini kan aturannya begitu. Makanya saya kadang-kadang males juga itu. Gitu. Hmm. Ya, Hmm. itu apa? Tapi kalau dan itu bantuan itu memang dikatakan untuk sinematek gitu loh. Ya. Ya, Itu. Itu ada. Itu kan dari masyarakat film akhirnya kan itu kita katakan dari masyarakat film. Nah, selain Anda sendiri pernah melakukan hal-hal begitulah ya. Nah, tetapi
intinya dari pertanyaan itu adalah sampai sekarang masih ada, tetapi bahwa tidak seintens zaman Pak Misbah, mungkin iya. Tapi saya juga nggak tahu zaman Pak Misbah kan kalau lihat memoarnya kan juga ngelah-ngeluh aja dia. Ya, 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 ya.